Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah video kedua dari playlist BBMA Basic. Kalian bisa menyimak video sebelumnya jika kalian belum menyimak video yang sebelumnya ya guys ya. Untuk video kali ini saya khususkan kepada orang-orang yang sudah tahu mana atau apa saja indikator yang diperlukan dalam BBMA. Kemudian di sini kita akan menjelaskan istilah-istilah apa saja yang ada dalam BBMA yang perlu-perlu saja ya guys ya. Nanti kalau nggak perlu nggak usah karena nanti kalian akan bingung ya. Nanti akan bertahap lah. Oke, di sini yang pertama ya. Yang pertama kita akan mengenal istilah yang paling penting dalam BBMA yaitu yang namanya momentum, guys. Momentum. Sama nanti ada yang namanya ekstrim. Oke, karena kita satu-satu saja ya guys ya. Kita akan membahas tentang momentum dulu dan apa itu momentum, terus momentum itu apa. Jadi guys, momentum itu adalah sinyal ya. Sinyal, signal atau sinyal ya. Jadi kalau ada sinyal, nanti akan ada setup. Nah, momentum ini karena ini sinyal, maka bukan untuk masuk ya. Kalian kalau ada momentum, jangan pernah masuk market ya guys ya. Nanti kalian akan loss. Kalian akan loss. Ya. Kenapa kok loss? Ya karena momentum ini signal. Dia bukan setup. Ya, setup ini baru untuk masuk. Nah, kalau ada yang bilang, loh bang, saya entry di momentum kok profit buang. Ya itu kalian profit tapi nggak konsisten. Pasti kalian nggak konsisten. Nggak konsisten profit maksudnya. Mungkin sekarang profit, ya itu lagi dapat anomali market saja. Besoknya kalian kemungkinan besar probabilitasnya akan loss ya. Jadi trading ini kan game probabilitas ya, nggak ada yang 100%. Jadi ketika kalian entry di momentum, nah itu probabilitasnya rendah. Tapi kalau kalian entry di re-entry, itu probabilitasnya tinggi. Nah, kita akan membahas momentum dulu. Momentum itu apa? Sebelum kita membahas cara masuk di momentum ya guys ya. Nah, momentum itu adalah ketika ada CS ini candlestick ya, yang close di atas atau di bawah di atas coba ya. Di atas atau di bawah top atau low BB ya. Ketika ada candlestick yang close di atas atau di bawah top atau low BB itu namanya momentum. Close itu apa? Close itu kayak gini loh guys. Candlestick kan kayak gini ya. Candlestick. Nih, nih. Saya gambarin nih. Nah, candlestick kan ada yang merah nih. Kalau yang turun kan warnanya merah. Ya terserah kalian warnainnya apa. Kalau di saya kan ini hitam ya. Terus ada satu lagi itu warnanya hijau. Ya enggak? Nah, hijau kan. Kalian harus tahu dulu ini. Ini kalau nggak tahu ini fatal, guys. Nah, close-nya itu di mana, Buang? Close-nya itu di mana, Buang? Kalau candle merah ya, close-nya itu di bawah. Close-nya di sini. Kalau candle hijau ya, close-nya di atas. Itu namanya close. Ya, di sini saya contohkan nih. Candle putih ini di sini kan berarti candle hijau nih, ya, candle bullish, candle naik. Close-nya di mana? Close-nya di sini, bukan di sini. Harus paham dulu ini, soalnya nanti kita jelasin panjang lebar ternyata ada yang belum paham ya. Nggak apa-apa. Kalau belum paham nggak apa-apa guys, akan saya jelaskan. Tenang, tenang, santuy, santuy. Ya, jangan minder, jangan apa. Kita akan belajar pelan-pelan aja. Kita belajar pelan-pelan nanti tiba-tiba kita jadi kaya guys, kalau pinter ya. Oke, ya paham ya. Terus saya kasih contoh lagi. Kalau candle hitam yang ini misalnya, tuh, salah. Kalau ada candle hitam yang ini misalnya, ini kan candle turun nih, yang ini ya. Ini kan candle turun. Close-nya di mana? Close-nya di sini, bukan di sini. Tapi close-nya di sini nih, ya. Paham ya guys ya? Jadi kalau candle hijau, close-nya di atas. Kalau candle merah, close-nya di bawah. Nah, momentum itu apa? Momentum itu adalah ketika ada candlestick yang close di atas atau di bawah top atau low BB. Kalau dia berada di top close di atas top BB namanya momentum buy. Kalau close di bawah mid BB namanya momentum sell. Ya, CS. Aduh, kok jadi SC sih? Oke, pelan-pelan saja. Oke ya. CS atau candlestick
close di atas top BB ya, maka disebut momentum buy. Kalau CS close di bawah top BB, di bawah low BB, maka disebut momentum sell. Paham ya guys ya? Harus paham lah ya. Intinya itulah. Terus akan saya kasih contoh. Oke, oke ya guys ya. Di sini akan saya kasih contoh. Ya ini udah ketemu nih. Ini adalah momentum buy. Kenapa? Karena candle yang ini, close-nya kan di sini. Dia close di atas top BB. Ini top BB ya. Nah, dia close di atas top BB, keluar dari top BB. Kita nggak usah melihat yang lainnya ya. Kita nggak usah melihat MA ini dulu. Ya, kita nggak usah lihat ini dulu. Kita belajar momentum dulu di sini. Nah, ketika ada close di atas top BB seperti ini, maka candle ini disebut momentum. Candle ini disebut momentum. Nah, apakah kita langsung entry di momentum? Oh, tidak ya. Kita nanti akan menunggu dia membuat re-entry di sini, baru kita akan entry. Nah, yang penting kalian paham dulu ya apa itu momentumnya. Ini namanya momentum buy. Kita akan coba momentum sell ya. Kita akan coba cari momentum sell. Nah, ini nih. Ini berlaku di semua time frame ya guys ya. Mau time frame H1, H4, daily, weekly, M15, M1, M5 semuanya itu berlaku kayak gini juga. Sama semuanya ya. Nah, di sini ada candlestick ya, kalian bisa lihat di sini. Close-nya ini kan candle hitam ya. Kalau candle hitam atau candle merah ya, close-nya kan di bawah sini. Nah, berarti dia close-nya di sini berarti close-nya. Nah, candle hitam ini dia close di bawah melewati low BB, maka dia disebut momentum. Momentum apa? Buang momentum sell. Ya. Paham ya guys ya? Nah, misalkan ada candle seperti ini yang tidak close di bawah itu, berarti ini namanya bukan momentum. Misalkan ada ini close-nya cuma di atas doang, berarti ini bukan momentum. Ya, berarti bukan momentum. Karena momentum itu hanya yang close di bawah eh, top BB, low BB seperti ini atau yang close di atas mid BB. Oke, ya, paham ya guys ya? Nah, untuk entry di momentum sebenarnya ada beberapa cara, guys. Cuman eh kayaknya nggak akan saya jelaskan dalam video ini ya, karena sebenarnya ada, maksudnya maksud saya itu bukan hanya BBMA doang gitu. Kita bisa pakai Fibonacci dan sebagainya itu, tapi nanti itu di video selanjutnya ya. Yang penting kalian di sini paham dulu apa itu momentum. Nah, kalau sudah ada momentum, kita murni menggunakan BBMA ya. Kita akan menunggu yang namanya re-entry. Ya, akan menunggu re-entry. Kalau tadi itu adalah momentum, itu adalah signal. Kalau hanya signal, kita masuknya di mana? Kita masuknya di re-entry. Nah, ini adalah setup. Jadi kita masuknya di re-entry. Jadi jika ada momentum, kita akan menunggu re-entry. Re-entry itu apa? Re-entry itu adalah ya, ketika ada CS atau candlestick atau candle ya, candle ini yang melewati MA5 atau MA10. Yang high apa low? Ya kalau momentum buy berarti nanti dia harus melewati MA5 sama 10 low di sini, maka disebut re-entry. Kalau dia momentum sell, ya kalau momentum sell misal ada candlestick yang close di bawah sini, ya berarti dia nanti akan ke MA5 MA10 high. Kebalikannya ya guys ya. Nah itulah poin entry kita. Itu poin entry kita. Ya. Kan saya carikan contoh ya. Kita pakai M15 saja atau mungkin pakai H1 lah ya. Ini kita contohkan di gold ya, karena kalian suka gold kan. Oke, di sini akan saya contohkan. Oke ya. Oke teman-teman, di sini ya, di sini mulai di sini ini nggak jelas ya. Ini namanya MHV guys, tapi kita belum bahas itu. Tapi di sini nih mulai ada momentum. Ya, jadi candle ini dia close di atas top BB, namanya momentum. Kalau ada momentum kita nggak langsung entry ya, kita nunggu dia turun ke MA5 MA10 low di sebelah sini. Nah, di sini kita entry. Ketika kita entry di sini, kita akan naik. Dapat berapa ratus pip ini, banyak banget ya. Nah, kemudian ketika turun lagi, kita bisa entry lagi, naik lagi.
Nah, ada momentum lagi nih, ada momentum lagi. Ketika ada momentum, kita nggak langsung entry ya, kita nunggu dia turun ke MA low di sini. Nah, ini ketika turun di sini dia nggak langsung naik, tapi dia sideways dulu sebentar, baru naik. Nah, ketika di sini ada momentum lagi nih, ya kan? Ada candlestick yang close di atas TBB lagi, kita tunggu re-entry lagi. Ini sampai di sini naik terus. Berarti nggak dikasih entry, nggak apa-apa. Atau kalau kayak gini, ini kan hampir sampai ke MA5 MA10, ini ada SOP-nya juga nanti bagaimana cara entry di entry yang nggak sampai seperti ini. Tapi itu nanti di video-video selanjutnya. Yang penting kalian paham dulu, jika ada re-entry, jika ada momentum jangan langsung entry. Nanti entry-nya di MA5, MA10. Di sini ada lagi, guys. Ya. Di sini ada momentum nih. Ada momentum ya. Nah, ini momentum lagi. Jangan entry, momentum lagi. Jangan entry, momentum lagi. Jangan entry. Nah, ketika dia sideways kemudian naik, nih, naik ke MA5, MA10 high, karena ini momentum sell. Nah, kalian entry di sini. Setelah kalian entry di sini, kalian udah dapat berapa pip ini? Ini banyak banget ya guys ya. Ini sekitar 3043 sampai 2989. Ini hampir 400 pip guys ya. Sampai sini doang, lebih bahkan lebih ya. Kalau kalian entry di sini, close di sini. Ya. Paham ya? Jadi ketika ada momentum, kalian tunggu re-entry. Nah, tapi ini kok ada yang batal. Misalnya ini kan ada momentum. Terus ada re-entry. Kok nggak turun lagi? Nah, itu pembahasannya beda. Itu nanti kita ada cara memanfaatkan re-entry. Bagaimana kita masuk di re-entry itu supaya re-entry-nya valid. Itu ada caranya nanti. Ya, yang penting kalian paham dulu, jika ada momentum, maka kita menunggu re-entry di sebelah sini, kemudian kita akan entry dan dia akan turun. Terkait cara entry-nya, bagaimana cara memanfaatkannya, itu nanti ya guys ya, itu nanti. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita kali ini. Jadi momentum ini adalah setup yang paling powerful di BPMA. Jadi nanti ada kalian tuh sebenarnya BPMA itu bisa entry di re-entry setelah momentum atau re-entry setelah CSAK atau MHV atau ekstrim. Tapi yang paling powerful itu adalah re-entry yang setelah momentum. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Ini adalah video kedua dari playlist BBM Basic. Yang penting kalian paham dulu apa itu momentum dan bagaimana cara entry-nya dulu ya guys ya. Nanti untuk selengkapnya kalian bisa simak video live trading saya. Di situ saya menunjukkan bagaimana saya trading, saya entry di re-entry, kemudian cara memvalikannya itu kalian akan tahu di situ. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Akhirul kalam, jika ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.